Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre thriller komedi berjudul The Columnist yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang kolumnis yang sering menulis artikel kontroversial. Tulisan-tulisannya membuat ia menjadi sasaran hujatan, ejekan, dan ancaman di media sosial. Awalnya ia mencoba bersabar, tapi lama-lama tekanan itu membuatnya kehilangan kendali. Diam-diam, Femke mulai melacak para pembencinya satu persatu, dan membalas mereka dengan cara yang paling ekstrim. Film diawali dengan seorang wanita bernama Femke Bout, seorang kolumnis yang saat itu sedang berada di sebuah acara talk show, untuk membicarakan artikelnya yang membahas tentang maraknya ujaran kebencian, dan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Femke mengatakan bahwa sifat memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan kita harus diubah. Menurutnya wajar jika orang-orang tidak sependapat atau tidak suka dengan opini orang lain, namun budaya mencaci maki dengan kata-kata kasar harus dihentikan, karena sebagai sesama manusia, harusnya bisa saling menghargai. Namun tampak bintang tamu lain bernama Stephen Dood, seorang novelis terkenal yang tampak tidak setuju dengan pendapat Femke, dan menganggap bahwa ia hanya terlalu baper saat membaca hujatan netizen. Setelah acara itu, Femke pun pulang, dan kembali membaca hujatan-hujatan sebelum tidur. Keesokan harinya, ketika di kantor, tampak publishernya yang meminta Femke untuk segera menyelesaikan bukunya, selain tugas utamanya sebagai seorang kolumnis. Meskipun Femke sudah menjelaskan bahwa ia belum memiliki ide atau apapun untuk bukunya itu, publishernya tersebut tetap tidak peduli, dan kembali meminta Femke untuk segera menyelesaikan draft pertamanya itu dalam waktu 1 minggu, karena ia yakin bahwa karya Femke pasti akan laku di pasaran. Femke kini hanya tinggal berdua dengan anaknya yang bernama Anna. Sepulangnya dari rumah, Femke melihat Anna yang sedang membaca novel milik Stephen Dood, novelis yang berdebat dengan Femke di acara talk show kemarin. Menurut Anna, Stephen adalah seorang penulis yang sangat berbakat. Karena sedang buntu dengan tulisannya itu, Femke kembali membaca tweet-tweet netizen di Twitter yang menghujat serta memaki dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar hingga ancaman pembunuhan. Ketika ia sedang berbelanja dengan temannya, Femke pun disarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi, karena menurut temannya, ancaman tersebut sudah berlebihan. Namun, polisi tersebut malah menyarankan Femke untuk tidak menggubris hujatan netizen, serta jangan pernah membuka sosmed lagi seperti Facebook dan Twitter, karena menurutnya semua yang di internet itu tidaklah nyata. Sementara itu, Anna yang juga suka menulis kolom di sekolahnya, mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya, karena tulisannya yang mengkritik kinerja kepala sekolah di majalah sekolahnya itu. Namun Anna merasa bahwa kepala sekolahnya itu hanya berusaha untuk membungkamnya. Mendengar hal tersebut, Anna pun akhirnya dikeluarkan dari tim editorial majalah sekolahnya itu. Anna pun menceritakan kejadian tadi kepada Femke, namun tampaknya Femke juga tidak sependapat dengan anaknya itu. Ketika dalam perjalanan mengantar Anna ke eskul sekolahnya, Anna pun sempat menanyakan tentang bullying di sekolahnya, dan tampak mereka yang sependapat bahwa bullying baik secara verbal atau fisik sama-sama adalah tindakan yang salah. Setelah itu, Femke pun lanjut berbelanja di supermarket dan kembali mengecek Twitternya, yang berisi semakin banyak hujatan-hujatan kepadanya. Dan ternyata salah satunya adalah tetangganya sebelah rumahnya sendiri, yang bernama Arjen Tol. Ketika pulang, Femke pun langsung mendatangi Arjen, dan berbasa-basi menanyakan apa yang sedang dikerjakan, yaitu ia sedang membuat pagar untuk rumahnya itu. Malam harinya, tampak Femke yang langsung mengecek akun Facebook milik Arjen, yang selalu menuliskan kalimat-kalimat negatif, keluhan, serta hujatan di akunnya itu. Tak lama setelah itu, Femke pun langsung pulang, dan menghancurkan pagar milik Arjen dengan menggunakan sebuah kapak. Keesokan paginya, Arjen pun mendatangi Femke, untuk bertanya apakah ia melihat orang yang merusak pagar rumahnya itu, sekaligus mengantarnya sebuah makanan.
Namun Femke mengatakan bahwa ia tidak melihat apa-apa dan langsung masuk kembali. Setelah itu, Femke pun langsung membuang makanannya. Lagi-lagi karena buntu dalam penulisan, ia pun mulai mengecek akun Twitter milik Arjen dan kembali melihat hujatan yang ia lontarkan kepada Femke. Tak lama setelah itu, tampak Arjen yang sedang memperbaiki atap rumahnya. Dan tanpa ragu-ragu, Femke pun langsung keluar dan mendorong Arjen dari atap rumah mereka itu. Tak sampai di situ saja, Femke juga mengambil jari tengah milik Arjen untuk ia koleksi nantinya. Setelah kejadian itu, ide-ide pun mulai mengalir. Dan untuk pertama kalinya, Femke tampak sangat lancar menulis draft pertama bukunya itu. Tampak sikap Femke yang menjadi lebih ceria, seperti memasak pancake untuk Anna, serta membelikannya kamera baru. Malam harinya, tampak ada acara pertemuan para penulis, dan Femke kembali bertemu dengan Steven di sana. Ia lalu berkata bahwa sikapnya ketika di acara talk show kemarin sangatlah tidak baik. Steven menjawab bahwa ia sengaja melakukan hal tersebut untuk meningkatkan penjualan bukunya itu. Namun Femke berkata bahwa ia tidak mempermasalahkan lagi hal tersebut. Malam hari itu pun berakhir dengan Femke diantar Steven pulang dan berakhir tidur bersama di rumahnya. Hari demi hari pun dilewati dengan bahagia. Tampak Anna yang juga akhirnya menerima Steven di rumah mereka, karena ia juga sangat mengagumi karya Steven. Mereka pun menghabiskan waktu bersama seperti nonton, hingga mengerjakan proyeknya bersama. Lagi-lagi, Femke yang terlihat kembali membaca komentar-komentar di kolom artikelnya, yang tentu saja isinya adalah hujatan kepadanya. Steven pun langsung memperingati Femke untuk tidak pernah membaca komen-komen tersebut. Namun Femke masih saja terpikirkan dengan salah satu komen dari akun bernama Diderek. Malam harinya, Femke pun lanjut melihat akun Facebook milik Diderek dan berhasil menemukan alamat rumahnya itu. Tanpa berlama-lama, Femke pun langsung mendatangi rumah Diderek dan membacakan komentar jahat tentangnya di depannya langsung. Karena Diderek kembali menghina tulisan artikelnya itu, Femke pun langsung membunuhnya dan kembali mengambil jari tengahnya untuk disimpan di sebuah kotak sereal yang disimpan di freezernya. Keesokan harinya, Femke pun melanjutkan menuliskan bukunya dengan sangat lancar. Setelah itu, tampak Femke dan Steven yang berbelanja di supermarket dan berakhir makan malam di sebuah restoran Jepang. Ketika sedang makan, Femke pun mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki kebencian dan juga kegelisahan di dalam diri mereka. Namun ia sudah menemukan solusi untuk menghilangkan perasaan itu, yaitu dengan cara bermain video game. Padahal aslinya yaitu dengan membunuh para hatersnya itu. Malam harinya, lagi-lagi Femke yang kembali buntu dalam penulisan, padahal deadline draft ketiganya adalah hari itu. Lalu tampak Steven dan Anna yang sedang nonton berita di ruang tamu tentang tewasnya Diderek di dalam rumahnya sendiri, yang mana polisi masih mencari siapakah pelaku sebenarnya. Femke pun akhirnya melihat-lihat lagi akun Twitternya untuk mencari komen-komen paling kejam, guna menjadi target selanjutnya. Yang dimana pria bernama Jerwen yang mengatakan bahwa Femke adalah seorang pedo. Tanpa berlama-lama, Femke pun meninggalkan sebuah catatan yang mengatakan bahwa ia akan pergi ke supermarket untuk berbelanja snack. Pada saat keluar, tampak ada tetangganya yang melihat Femke keluar, namun ia hanya menyapanya sebentar dan langsung pergi ke rumah Jerwen dengan perkakas yang cukup lengkap kali ini. Ia pun langsung memecahkan pintu rumahnya, yang ternyata Jerwen sedang mandi di lantai atas, sehingga ia tidak mendengar hal tersebut. Jerwen pun tampak kaget, dan langsung meminta maaf kepada Femke atas hujatannya itu. Ia juga berkata bahwa ia hanya bercanda tentang tulisannya, dan tidak bersungguh-sungguh. Namun Femke tidak peduli dengan alasan apapun itu, dan langsung membunuh Jerwen dengan melemparkan laptop ke dalam bathtubnya. Dan tentu saja ia kembali mengambil jari tengah milik Jerwen dan memasukkannya ke dalam kotak serealnya. Femke pun tampak begitu bahagia
karena berhasil menyelesaikan draft ketiganya dalam waktu yang cukup singkat. Sejak saat itu, Femke pun terus-terusan memburu orang-orang yang menghujatnya dan membunuh mereka satu persatu, sembari menuliskan proyek bukunya yang akhirnya berhasil diselesaikan. Hingga suatu malam, ketika baru saja pulang dari membunuh, tampak Stephen yang sudah menunggu di depan pintu dan langsung bertanya apakah Femke sebenarnya bertemu dengan pria di luar selama ini. Namun Femke berkata bahwa ia baru saja pulang mengobrol dari bar bersama temannya. Untungnya Stephen percaya dengan ucapan Femke dan langsung memeluknya. Keesokan harinya, ketika di kantor, Femke kembali mendapatkan masalah, yaitu publishernya menunjukkan isi email perusahaan, yang mengatakan bahwa mereka akan memboikot perusahaannya, hingga Femke dipecat dari sana. Namun publishernya tersebut mengatakan bahwa ia tidak akan memecat Femke, dan malah email-email tersebut akan dicetak di sampul belakang bukunya nanti, guna untuk mempromosikan perusahaannya itu. Sesampainya di rumah, tampak Anna yang curhat tentang kepala sekolahnya yang selalu mengkritik karya milik Anna, yang sedang berniat untuk membuat acara tentang freedom of speech. Keesokan harinya, Femke pun mengikuti kepala sekolah Anna hingga pulang ke rumahnya. Femke pun berniat menghabisi kepala sekolahnya itu. Namun ia urungkan niatnya setelah melihat bahwa kepala sekolahnya itu ternyata memiliki istri. Sesampainya di rumah, Femke pun tampak terkejut ketika Anna mengatakan bahwa ada polisi mendatangi rumahnya, yang dimana salah satunya adalah polisi yang menolak laporannya. Mereka mendatangi Femke karena mendapatkan laporan bahwa Femke sudah menyandera anak kecil di rumahnya itu. Femke pun mengatakan bahwa itu pasti ulah sebuah akun dari Twitter bernama Boskabouter yang memiliki followers yang cukup banyak untuk menggiring opini tentang Femke dan selalu menghujatnya setiap hari di Twitter. Salah satu polisi pun tidak sengaja keceplosan dengan mengatakan bahwa akun tersebut pasti milik seseorang bernama Tarik. Namun mereka langsung pergi dari sana dan meninggalkan kartu jikalau ada masalah ke depannya. Setelah itu, Femke pun langsung mencari nama Tarik di Google. Namun setelah berbagai percobaan dengan berbagai macam keyword, Femke masih tidak bisa menemukan siapa Tarik yang dimaksud. Sore harinya, saat Anna baru saja pulang, ia tidak sengaja menemukan tas perkakas milik Femke yang berisi banyak senjata dengan bekas darah di semua senjatanya itu. Ia pun menyusun senjatanya tersebut dan memotretnya. Keesokan paginya, Anna pun bertanya kepada Femke, apakah ia tidak merasa aneh dengan Stephen? Namun Femke mengatakan bahwa justru keanehannya itulah yang membuatnya menyukai Stephen. Femke lalu mengatakan wajar saja bagi Anna untuk beradaptasi dengan pria baru di rumah mereka. Malam harinya, saat menonton berita pembunuhan, Anna pun terus menatap Stephen, merasa curiga bahwa ia adalah pelaku sebenarnya. Sedangkan Femke lagi-lagi teralihkan dengan identitas Tarik yang masih saja belum ia temukan. Hingga akhirnya, saat Femke membuka salah satu artikelnya, ia menemukan ada satu akun yang gaya tulisannya mirip sekali dengan Boskabouter, yaitu Trainstein 9. Femke pun langsung izin untuk pergi ke supermarket, yang sebenarnya untuk menemui Trainstein 9. Namun karena tas perkakasnya hilang, ia pun hanya membawa pengerok cat yang ada di sana. Sesampainya di rumah Trainstein 9, ternyata pria tersebut adalah seorang bapak-bapak yang bernama Arendt. Femke pun mengikatnya dan langsung meminta untuk melihat komputernya yang ternyata sedang dipakai istrinya untuk bermain game di kamar lantai atas. Ketika Femke sedang mencari komputernya, tampak Arendt yang akhirnya berhasil terlepas dari ikatannya dan langsung menyuruh istrinya untuk menelepon polisi, lalu kemudian bersembunyi. Setelah itu, Arendt pun mengambil shotgunnya dan mulai mencari keberadaan Femke. Mereka berdua pun akhirnya bertemu di taman belakang rumah Arendt
dan ia pun langsung menghantam Femke menggunakan shotgunnya itu. Namun ternyata Femke hanya berpura-pura pingsan, sehingga Femke langsung menyayat leher Arendt menggunakan pengeruk catnya, dan kemudian merebut shotgun milik Arendt. Di saat yang bersamaan, tampak Anna yang hendak mengadakan sebuah acara di sekolahnya, bertemakan tentang freedom of speech yang akan dihadiri oleh orang tua wali murid. Anna pun tampak kaget karena hanya Steven yang datang sendiri, padahal ibunya sudah berjanji akan datang untuk melihat acaranya tersebut. Sedangkan tampak Femke yang sedang melakukan aksi kejar-kejaran dengan Arendt hingga masuk ke dalam hutan dekat sana. Ketika Anna bertanya kepada Steven di mana ibunya, Steven sendiri juga tidak tahu di mana, karena Femke tidak mengabarinya sama sekali sedari tadi. Karena acara hendak dimulai, Anna pun akan menggantikan posisi Femke dengan membaca tulisan pidato yang ditulis oleh ibunya, di mana isi pidato tersebut mengatakan bahwa manusia bebas untuk berbicara apapun, baik di dunia nyata ataupun di internet. Jika ada orang yang tidak setuju dengan ucapannya, maka mereka boleh marah ataupun mengutuk. Namun mereka juga tidak bisa menghentikan seseorang untuk mengatakan apa yang ingin katakan. Ia juga mengkritik kepala sekolahnya itu, yang selalu melarang Anna untuk mengungkapkan pendapatnya di sekolah. Di lain sisi, tampak Femke yang sedang memburu Arendt dengan menggunakan shotgunnya karena merasa kesal dengan hujatan yang ia lontarkan di Twitter kemarin. Hal tersebut berbeda sekali dengan isi pidato yang ia tulis sih, di mana Femke akan membungkam siapapun yang memberinya kritik di internet, yaitu dengan cara dibunuh. Setelah selesai, Femke pun segera kabur dari sana dan pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Femke pun langsung meminta maaf kepada Anna dan mengatakan bahwa mobilnya mogok di tengah jalan, sehingga ia tidak bisa datang ke acaranya tersebut. Karena merasa lelah, Femke pun mengatakan untuk membicarakan hal tersebut esok pagi. Namun Anna yang sudah terlanjur kecewa dengannya, akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya menggunakan sepedanya sendiri. Keesokan paginya, tampak Femke yang memutuskan kabel internetnya dan membeli sebuah ponsel jadul yang hanya bisa digunakan untuk bertelepon dan SMS, agar ia tidak teralihkan lagi untuk membaca komentar jahat di internet. Femke pun terus meninggalkan pesan suara kepada Anna dan mengatakan bahwa besok adalah hari peluncuran buku barunya, namun tampak Femke yang tidak peduli dengan hal tersebut. Ketika sedang jalan-jalan sore, tampak Steven yang memberitahu Femke kalau kolom yang baru ia rilis mendapatkan banyak sekali pujian, kecuali ada 4 akun yang masih menghujatnya. Salah satunya yaitu sebuah akun bernama Tarik Bos, yang artinya Arendt semalam bukanlah Tarik Bos yang asli. Keesokan paginya, tampak Anna yang akhirnya pulang, dan mengatakan bahwa ia tidak ingin melewatkan acara penting ibunya itu. Karena masih terpikirkan tentang Tarik Bos semalam, Femke pun akhirnya mencari alamatnya, dan mengambil shotgun milik Arendt semalam untuk memburunya. Sedangkan saat di rumah, tampak Anna yang menunjukkan perkakas milik Femke, yang ia kira selama ini pelakunya adalah Steven. Anna mengatakan bahwa ia tahu bahwa Steven sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai yang sedang menjadi buronan di mana-mana. Namun Steven pun menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah pembunuh berantai tersebut. Saat Steven hendak memasak, ia tidak sengaja mengambil kotak sereal yang berisi jari tengah manusia, yang selama ini sudah dikoleksi Femke. Sesampainya di rumah Tarik Bos, Femke pun tanpa segan-segan langsung menembaki orang yang membuka pintu, di mana itu adalah ayah Tarik. Di saat yang bersamaan, tampak Steven, yang juga menyusul Femke, karena ia tahu target selanjutnya adalah Tarik Bos. Saat sampai di kamar Tarik Bos, ternyata ia masih seorang remaja. Tarik pun langsung meminta maaf, dan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk menghujatnya. Femke pun mengatakan bahwa harusnya ia bisa menghargai sesama manusia dan memberi komentar yang baik meski memiliki pendapat yang berbeda. Ia juga manusia yang bisa merasakan sakit hati
ketika mendapat hujatan di internet. Awalnya Femke berniat untuk memaafkan Tarik dan pergi dari sana. Namun Steven tiba-tiba datang, yang membuat Femke kaget dan refleks menembaki Tarik. Steven pun mengatakan bahwa tindakan Femke salah, dan ia tidak seharusnya membunuh orang-orang hanya karena menghujatnya. Namun Femke malah merasa Steven sama saja dengan yang lain, dan akhirnya ia pun juga membunuhnya. Ketika di rumah, tampak Anna yang menyusun jarinya satu persatu dan kembali memotretnya seperti biasa, entah untuk apa tujuannya. Setelah membunuh Steven, tampak cipratan darahnya yang melumuri wajah leher juga bajunya. Meskipun begitu, dengan santainya Femke datang ke acara peluncuran buku barunya, yang membuat semua orang terkejut. Namun mereka justru menganggap bahwa Femke sengaja memakai makeup tersebut, agar sesuai dengan tema bukunya yang bertemakan misteri thriller.